Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, super dahsyat, raih masa depan dengan bismillah. Hari ini kita akan mempelajari materi tematik tentang negara-negara ASEAN. Disimak ya. Teman-teman pasti pernah kan merasakan nyamannya hidup bertetangga. Nyaman ini akan terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. ASEAN berdiri pada tahun 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN dari 5 negara yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Sanat Khoman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Masyarakat di negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang beragam, seperti berikut. Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan pada tahun 1400. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Sedangkan kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Malaysia. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar disebut longyi. Kain ini mirip sarung Indonesia, namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut áo dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai tahun 1803 sampai tahun 1945
dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Singapura. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai memiliki arti tanah kebebasan. Nah teman-teman, sungguh menarik ya kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Keberagaman ini terbentuk karena kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu 1. Daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. 2. Daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.